Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Perkenalkan, saya Bernama Cahyadi Sunaji dengan NIM 1911011025 dari Prodi Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan membuat contoh video dari indikator motivasi belajar. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral Teknik Self Management untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam pengerjaan skripsi saya dibantu oleh dua dosen pengampu, dan adapun dosen pembimbing saya yang pertama yaitu Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Cons, dan dosen pembimbing dua saya itu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Cons. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bernama Cahyadi Sunaji dengan NIM 1911011025 dari kelas BKB semester 8. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai indikator motivasi belajar dari skripsi saya. Adapun judul dari skripsi saya yaitu Pengaruh Konseling Behavioral Teknik Self Management untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam pengerjaan skripsi saya selalu senantiasa dibantu oleh dua dosen pembimbing yang selalu membantu saya dan membimbing saya untuk pengerjaan skripsi saya. Adapun dosen pembimbing satu yaitu Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Cons, dan dosen pembimbing dua saya yaitu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Cons. Pertemuan pertama. Dalam pertemuan pertama, saya memberikan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya itu pertemuan kedua. Pertemuan kedua yaitu siswa mampu memahami pengertian motivasi belajar dan indikator-indikator dari motivasi belajar. Adapun pengertian motivasi belajar menurut Hamzah B. Uno pada tahun 2017 halaman 23, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Ia juga mengatakan beberapa indikator. Indikator motivasi belajar yang pertama yaitu adanya hasrat keinginan untuk berhasil. Kedua, adanya dorongan dan kebutuhan belajar. Ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam pembelajaran. Keenam, adanya keadaan kelas yang kondusif. Yang pertama, adanya hasrat keinginan untuk berhasil, yaitu di mana motif untuk berhasil dalam melakukan sesuatu, tugas dan pekerjaan. Kedua, adanya dorongan dan kebutuhan belajar, yaitu motif seseorang melakukan sesuatu justru karena dorongan menghindari dari kegagalan yang bersumber pada ketakutan akan kegagalan. Misalnya, contohnya itu dalam pembelajaran yaitu waktu ujian. Ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan, yaitu sifat di mana seseorang sudah memiliki harapan serta cita-citanya untuk masa depannya. Keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Adanya penghargaan dalam pembelajaran akan meningkatkan motivasi belajar siswa, karena
mereka merasa dihargain sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk melakukan pembelajaran yang lebih bagus lagi. Kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam pembelajaran. Karena suasana kelas yang menarik menyebabkan proses belajar menjadi bermakna. Sesuatu yang bermakna akan selalu diingat, dipahami, dan dihargai. Nah, karena keadaan yang bermakna tersebut dan menarik tersebut, siswa akan lebih mudah memahami pembelajaran yang ada. Keenam, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Dengan lingkungan kelas yang kondusif, siswa akan mampu memperoleh bantuan yang tepat dalam mengatasi kesulitan atau masalah dalam belajar, serta akan lebih fokus dalam belajar. Pertemuan ketiga, yaitu pemberian RPBK. Pertemuan keempat, siswa dapat menyaksikan video contoh dari perilaku motivasi belajar yang tinggi dan rendah dari setiap indikator motivasi belajar yang ada. Pertemuan kelima yaitu siswa dapat membuat contoh videonya sendiri yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dan rendah dari setiap indikator motivasi belajar. Pertemuan keenam yaitu menampilkan video dari siswa, contoh-contoh yang sudah dibuat oleh siswa. Pertemuan ketujuh yaitu pemberian post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya itu analisis bab 4 dan bab 5. Sekian dari video presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nam Budaya, salam harmoni. Terima kasih.